Baik, perkenalkan nama saya Janto Rembet dengan NIM 22024067. Saat ini saya akan membuat video tugas mandiri dari materi yang kelima yaitu pohon keputusan. Di sini jarak antar kota yang diberikan dalam kasus yaitu Jakarta sampai Solo 1000 km, Solo sampai Yogyakarta 1000 km, Jakarta sampai Purwokerto itu 800 km, Jakarta sampai Yogyakarta yaitu 1900 km, Purwokerto sampai Semarang itu 1500 km, Purwokerto sampai Solo 500 km, Purwokerto sampai Surabaya 1800 km, Yogyakarta sampai Bandung 1000 km, Yogyakarta sampai Kediri 1500 km, Kediri sampai Surabaya 1500 km, Yogyakarta sampai Surabaya itu 1000 km. Di sini kita gunakan Deep First Search yaitu atau DFS. DFS mengeksplorasi satu cabang sedalam mungkin sebelum backtrack ke node sebelumnya. Pada kasus ini DFS akan mencoba pergi dari jalur ke Kediri dengan menyusuri jalur yang dalam terlebih dahulu. Untuk langkah DFS untuk kasusnya yaitu Jakarta sampai Solo 1000 km, Solo sampai Yogyakarta 1000 km, Yogyakarta sampai Kediri 1500 km. Kemudian Kediri tercapai dan total jaraknya itu Jakarta Solo sampai Jakarta ke Solo ke Yogyakarta ke Kediri sama dengan 1000 km ditambahkan 1000 km ditambahkan 1500 km sama dengan 3500 km. Dan ini ada penjelasan singkat yaitu kenapa DFS ke Solo dulu. DFS mencoba jalur panjang terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan jarak yang lebih pendek di awal. Nah, di sini untuk pohon keputusannya yaitu bisa dilihat Jakarta, Solo, Jakarta, Yogyakarta, kemudian Solo ke Yogyakarta, kemudian Jakarta ke Purwokerto, Purwokerto ke Semarang, Purwokerto ke Surabaya, Purwokerto ke Solo, dan ini ada Solo ke Yogyakarta, kemudian ada Yogyakarta ke Surabaya, Yogyakarta ke Bandung, dan Yogyakarta ke Kediri. Kemudian kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya yaitu memori efisien. Karena DFS hanya menyimpan node pada jalur yang sedang dieksplorasi, ia lebih memori efisien daripada BFS dan cepat untuk jalur tertentu. Jika ada jalur langsung menuju tujuan di awal eksplorasi, DFS bisa sangat cepat menemukan solusi. Kekurangannya tidak menjamin solusi terpendek. DFS tidak menjamin solusi terpendek karena ia mengeksplorasi jalur sedalam mungkin dan jalur yang paling optimal. Bisa terjebak di jalur yang salah, DFS bisa masuk ke jalur yang panjang atau dead end sebelum menemukan solusi. Kemudian masuk ke Breadth First Search atau BFS. BFS mengeksplorasi semua node tangga dari node asal sebelum melanjutkan ke node tangga berikutnya, memastikan pencarian menyeluruh. Di sini langkah DFS untuk kasus Jakarta ke Purwokerto, Purwokerto ke Solo, Solo ke Yogyakarta, Yogyakarta ke Kediri, kemudian Kediri tercapai. Total jaraknya yaitu Jakarta ke Purwokerto, ke Solo, ke Yogyakarta, ke Kediri sama dengan 800 ditambah 500 ditambah 1000 ditambah 1500 sama dengan 3800 km. Untuk penjelasan singkatnya, kenapa BFS ke Purwokerto dulu? BFS memilih jalur terpendek yang terdekat dari node asal terlebih dahulu, yaitu Jakarta ke Purwokerto yang hanya 800 km. Lebih dekat dibandingkan Jakarta ke Solo yang jaraknya 1000 km. Kemudian masuk ke poin keputusan sama seperti poin keputusan yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian lanjut ke kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya menemukan solusi terpendek atau optimal. BFS selalu menemukan solusi optimal atau terpendek jika semua jarak antar node sama atau tidak ada bobot. Eksplorasi menyeluruh BFS mengeksplorasi semua cabang di level yang sama sebelum bergerak lebih dalam, memastikan tidak ada jalur yang terlewat. Kekurangannya yaitu memerlukan banyak memori. BFS perlu menyimpan semua node yang ada pada level saat ini sehingga membutuhkan lebih banyak memori dibandingkan DFS. Lambat pada graf besar. BFS bisa menjadi sangat lambat pada kasus dengan ruang pencarian besar karena mengeksplorasi setiap cabang. Kemudian masuk ke best first search. Best first search menggunakan um, biasanya jarak terdekat untuk memilih jalur terbaik yang mendekati tujuan.
Langkah best first search untuk kasus Jakarta Purwokerto, Purwokerto Solo, Solo Yogyakarta, Yogyakarta Kediri, kemudian Kediri tercapai. Untuk total jaraknya Jakarta ke Purwokerto, ke Solo, ke Yogyakarta, ke Kediri sama dengan 800 ditambah 500 ditambah 1000 ditambah 1500, yaitu 3800 km. Kemudian penjelasan singkatnya, kenapa best first ke Purwokerto, bus Search mengarah ke jalur dengan estimasi jarak terpendek menuju Kediri, yang kebetulan mengikuti rute melalui Purwokerto terlebih dahulu. Kemudian masuk ke poin keputusan, sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya lebih efisien dalam waktu jika heuristik yang digunakan dengan akurat, best first search bisa lebih cepat dalam menemukan solusi dibandingkan dengan BFS atau DFS. Lebih fokus pada tujuan. Karena best first search memiliki node yang tampaknya paling dekat dengan tujuan, metode ini menghindari eksplorasi node yang tidak relevan. Kemudian kekurangannya, tidak menjamin solusi optimal. Meskipun lebih cepat, best first search tidak selalu memberikan solusi optimal, terutama jika heuristiknya tidak tepat. Kemudian bergantung pada heuristik. Efektivitas metode ini bergantung pada kualitas heuristik yang digunakan. Jika heuristik buruk, maka metode ini bisa memberikan solusi yang salah atau suboptimal. Kemudian kesimpulan dari tugasnya atau PPT-nya itu kesimpulan metode terbaik untuk kasus ke Jakarta ke Kediri yaitu DFS memberikan solusi tercepat dengan jarak 3.500 km. DFS dan Best First Search menghasilkan jarak yang sama yaitu 3.800 km. Namun Best First Search lebih efisien jika heuristik tepat. Nah, dalam kasus ini, DFS memberikan solusi terbaik berdasarkan jarak total. Karena DFS menemukan rute yang lebih pendek dibandingkan dengan BFS dan Best First Search. Baik, sekian untuk hasil presentasi atau video dari saya. Terima kasih.